Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Hakim di channel Dekot Penjaringan. Alhamdulillah sampai saat ini kita semua diberi kesehatan. Di SBB transisi tahap kedua, situasi Jakarta semakin kondusif, semakin banyak zona hijau, zona merahnya tinggal semakin sedikit. Ini berkat kerjasama yang baik antara rakyat dengan pemerintah, pihak kesehatan, semua yang di DKI. Padahal di DKI paling banyak yang kena positif, tetapi alhamdulillah sekarang yang sembuh banyak, yang meninggal semakin sedikit. Itu harus kita syukurin. Tidak lama lagi, sekitar akhir bulan Juli ini, mungkin di penghujung bulan Juli ini, terutama umat Islam akan ada hari raya besar, yaitu hari raya Idul Adha. Tentunya kita akan sholat berjamaah, mungkin di lapangan atau juga mungkin di mana. Dan juga ditambah lagi setelah sholat Id, biasanya kalau yang mau berkurban, kita adakan pemotongan hewan kurban. Nah, tentunya mulai dari sholatnya itu ada panduannya. Juga saat pemotongan hewan kurban ada juga panduannya. Saya akan sampaikan sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu panduan sholat Idul Adha dan panduan pemotongan hewan kurban di masa pandemi tahun 2020 ini. Semoga tidak menambah lagi masalah kita nantinya. Kita akan mulai di panduan sholat Idul Fitri di masa pandemi Corona. Ada dua hal pokok yang diatur dalam surat edaran Menteri Agama nomor 18 tahun 2020. Yang pertama adalah panduan menyelenggarakan sholat Idul Adha di masa pandemi Corona tahun 2020. Yang kedua, panduan menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Kita mulai dari yang pertama. Untuk ketentuan umumnya ada 3. Yang pertama adalah pelaksanaan sholat Idul Adha dilakukan di daerah yang sudah ditetapkan sebagai daerah aman dari penularan COVID-19. Yang kedua, sholat dilakukan di lapangan, di masjid atau di ruangan khusus, dan tetap berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19. Dan yang ketiga, memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Itu ketentuan umumnya. Untuk ketentuan khusus ada 2. Yang pertama buat panitia penyelenggara sholat Id, yang kedua ketentuan buat jamaah. Ada 2. Yang pertama yaitu untuk penyelenggara, panitia penyelenggara. Panitia menyiapkan petugas dan melakukan serta mengawasi penerapan protokol kesehatan. Ada yang bagian mengawasi, ada yang bagian melakukan. Jadi betul-betul harus dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, melakukan pembersihan dan disinfeksi seluruh wilayah yang akan digunakan untuk kegiatan sholat Id. Yang ketiga, akses keluar masuk dibatasi agar mudah diawasi. Kalau terlalu banyak, susah. Jadi harus dibatasin. Menyediakan fasilitas cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Pemeriksaan suhu tubuh, tembak lagi tidak, cepret. Batasnya 37,5 ke bawah. Membatasi jarak minimal 1 meter dengan tanda khusus. Jarak 1 meter itu selalu dipakai. Mempersingkat pelaksanaan sholat dan khutbah sesuai rukun, tetap sesuai dengan rukunnya.
dan tidak mengumpulkan amal dengan cara mengedarkan kotak infak. Kotak infak cukup ditaruh di tempat-tempat tertentu. Itu yang tadi panduan untuk panitia penyelenggara. Ini semua ada di sini. Kemudian yang kedua, panduan untuk jamaah sholat Idul Adha. Tentunya di masa pandemi coronavirus 2020. Apa aja? Yang pertama, tetap prinsip sehat. Harus sehat. Yang tidak sehat, istirahat di rumah. Yang kedua, perlengkapan sholat sendiri. Membawa perlengkapan sholat sendiri. Apa itu? Ya, sajadah. Tidak berbagi sajadah dengan yang lain seperti biasanya. Menjaga kebersihan tangan. Dari rumah sudah cuci tangan, sampai di sana cuci tangan lagi lebih bagus. Menghindari kontak fisik. Jaga jarak minimal 1 meter. Dan anak-anak, warga lanjut usia, dan orang dengan penyakit bawaan dihimbau untuk tidak mengikuti sholat. Dan jangan lupa pakai masker juga. Sejak dari rumah, pakai masker. Pakai masker. Harus yang sehat. Kebersihan tangan dijaga. Menjaga kontak fisik. Jaga jarak minimal 1 meter. Itu panduan-panduan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 2020, yaitu di masa pandemi coronavirus. Ya, selanjutnya saya berharap warga DKI Jakarta, khususnya warga Jakarta Utara, untuk mau mengikuti dengan tertib panduan-panduan yang telah disampaikan oleh Kementerian Agama, agar kita semua bisa terbebas dari virus corona yang wabahnya sangat luar biasa. Apalagi saat ini grafiknya sudah mulai menurun, jangan sampai dia naik lagi.